Shalom, welcome back to SAF House of Restoration. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara sekalian pada ibadah online kita pada pagi hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian yang sudah memberikan persembahan maupun perpuluhan kepada gereja kami. Jika saudara ingin memberikan persembahan, perpuluhan maupun dana misi, saudara bisa transfer ke rekening yang tertera di bawah. Tak terasa, sebentar lagi kami juga akan memperingati pengorbanan Yesus Kristus di hari Jumat Agung dan juga merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kami mengundang saudara sekalian untuk bisa hadir di ibadah online Paskah kita minggu depan di hari Jumat dan hari Minggu. Untuk Selasa minggu depan, kami juga mengundang saudara sekalian untuk bisa meluangkan waktu bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan kita dan menaikkan puji-pujian di Moment of Restoration di hari Selasa depan. Untuk detailnya akan kami share di Instagram kita di @safsby. Di hari Kamis kita akan adakan KTB seperti biasa. Nah, kami mengundang saudara sekalian juga ikut turut serta dalam KTB group masing-masing. Untuk detailnya akan di-share di KTB group di line group masing-masing. Sekian pengumuman dari saya. Shalom, happy Sunday, God bless you. Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya harap kabar kalian baik-baik semua. Kita hari ini mau siapkan hati kita untuk bersuka cita, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Kita mau awali dengan doa ya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang luar biasa Tuhan satu minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini kami mau untuk memfokuskan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk memuliakan dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini juga kami bisa mendapatkan banyak hal Tuhan melalui khotbah yang akan dibagikan oleh Pak Agus Tuhan. Biarlah kami juga siapkan hati kami untuk belajar ya Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih kami siap untuk memulai ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kasih sejati, kemanakah kami menseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi, kami perlukan keajaiban-Mu. Ini suara hati kami Tuhan. Kalau kami memerlukan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, kami memerlukan sentuhan tangan-Mu Tuhan. Tidak bisa Tuhan untuk jalan sendiri Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Engkau terus ada Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memerlukan perlukan Engkau Tuhan, penyelamat kami Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan, Tuhan yang pakai Tuhan, supaya kehidupan kami ini Tuhan gak sia-sia Tuhan, supaya kehidupan kami ini Tuhan jadi berkat Tuhan buat banyak orang Tuhan. Tapi kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami punya hati yang subur Tuhan, hati yang siap ditanami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu anugerah-Mu ya Tuhan. Kasih Tuhan, kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan.
rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku
percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu, ku berserah. Amin. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Kepadamu Tuhan kami sekali lagi berserah ya Tuhan. Sebagaimana pujian ini ya Tuhan, pujian ini mengatakan bahwa ku percaya Engkau penyelamat. Dan kalau kami percaya Engkau penyelamat, maka Tuhan, ketika kami mau melakukan apa-apa, kami melakukan segala sesuatu, kami akan sinkronkan, karena Engkaulah yang telah membeli kami lunas ya Tuhan. Kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Sangatlah tidak adil ketika kami mengatakan bahwa Engkau menyelamatkan kami, tetapi kemudian hidup ini kami mau pakai seenak kami sendiri. Padahal Engkau sudah membayar lunas hidup kami. Itu sebabnya ya Tuhan, hidup yang dimiliki oleh Engkau adalah hidup yang sungguh sangat berharga. Kami bersyukur buat hidup yang seperti itu. Dan itu sebabnya ya Tuhan, itulah alasan kami beribadah pagi hari ini. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan. Karena Engkau adalah Bapa yang layak kami muliakan. Dan Engkau Yesus Putra Allah yang tunggal yang layak mendapatkan segala hormat kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan Engkau menolong agar mata hati kami Engkau bukakan, pikiran kami Engkau bukakan ya Tuhan. Sehingga setiap kami bisa fokus kepada firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Mari kita akan siap dengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi kepada kita semuanya. Saya senang bisa bertemu saudara-saudara, dan dalam kesempatan ini saya menyambut setiap saudara-saudara yang beribadah bersama-sama dengan kami SAF House of Restoration. Tuhan Yesus memberkati apa yang kita semua kerjakan, kiranya menjadi berkat buat setiap saudara-saudara. Saudaraku, dalam bulan Maret ini kita terus-menerus berbicara tentang kondisi hati kita, dan di dalam satu tema bulan Maret, cultivate your heart, kerjakan hatimu. Mari kita terus-menerus memeriksa hati kita. Dan kesempatan pagi hari ini, kalau minggu yang lalu saya berbicara tentang tanah yang bersemak duri, dan Tuhan ingatkan kita bahwa ada perkara-perkara yang bisa mencekik iman kita dan menghimpit iman kita sehingga kita nampaknya bertumbuh tetapi tidak berbuah, dan itu sungguh sangat menyedihkan. Itu sebabnya kita minta supaya Tuhan mengerjakan hati kita sekali lagi. Dan hari ini, pagi ini, saya senang untuk kita berbicara pada jenis tanah yang keempat, yaitu tanah yang subur, saudaraku. Tanah yang subur. Saudaraku, Tuhan merindukan agar setiap kita itu berbuah. Itu rancangan Tuhan. Jelas karena Tuhan Allah kita telah mengutus anaknya yang tunggal dan membeli setiap kita dengan darah yang mahal, tunai, lunas saudaraku. Dan setelah itu kita dipanggil untuk berbuah. Allah merancangkan hidup saya dan saudara-saudara hidup yang produktif, saudara-saudaraku. Jadi 3 jenis tanah sebelumnya itu bukan tanah-tanah yang dikehendaki oleh Allah, tapi tanah yang keempat ini, tanah hati yang dikehendaki oleh Allah adalah tanah yang subur, tanah yang produktif, saudaraku.
Di dalam dunia bisnis, sebuah perusahaan jika memiliki pegawai, pasti menginginkan pegawai yang produktif, saudaraku. Tidak ingin ada pegawai yang numpang hidup di dalam perusahaan tersebut. Dan kalau pegawai tersebut pegawai yang produktif, maka pemimpin perusahaan dengan senang untuk mentraining, untuk investasi lebih lagi di dalam kehidupan pegawai tersebut supaya pegawai tersebut menjadi pegawai yang lebih produktif lagi, saudara-saudara. Dan saya mengingat kebenaran firman Tuhan yang mengatakan jika engkau setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara besar. Dan seringkali yang menjadi pemikiran kita berpikir tentang pekerjaan, setia dalam perkara kecil. Kita juga berpikir tentang berkat Tuhan, setia dalam perkara kecil, lalu Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Orientasi kita itu lebih kepada berkat Tuhan, bagaimana yang sedikit ini menjadi lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Tetapi pernahkah saudara terpikir bahwa Tuhan juga memaksudkan ayat tersebut, teks tersebut untuk kehidupan yang berbuah? Di mana ketika kita setia dengan benih yang kecil, benih firman Tuhan yang kecil, benih firman Tuhan yang belum kelihatan buahnya. Dan ketika kita setia dengan benih firman Tuhan tersebut, mengerjakannya, merawatnya, merenungkannya, menyediakan waktu untuk kita mengoreksi diri kita sesuai dengan benih yang kita terima, suara Tuhan yang kita dengar, lalu kemudian kita belajar setia, maka Tuhan mempercayakan lebih besar lagi, saudara-saudara, buah yang lebih besar dari benih yang kecil yang tidak kelihatan. Muncul buah seperti dari biji semangka misalnya. Biji semangka kecil bukan? Tetapi ketika biji semangka itu ditabur di tanah, lalu kemudian dia bertumbuh, dirawat, dan menghasilkan buah semangka yang lebih besar, dan bukan hanya lebih besar, tetapi di dalam biji semangka itu ada benih-benih yang bisa ditebarkan lagi sesuai dengan keunggulan dari buah semangka itu. Demikian juga hidup saudara dan hidup saya yang berbuah di dalam Tuhan, maka kita juga akan menghasilkan benih-benih yang Tuhan bisa pakai untuk ditaburkan lagi di dalam kehidupan orang lain. Dan kita melihat kehidupan yang berbuah ini ada di dalam para rasul, murid-murid Yesus. Dari satu murid, dari 12 murid, kemudian menjadi berpuluh-puluh murid, beribu-ribu murid, saudaraku. Terjadi pelipat gandaan oleh karena hidup orang-orang ini, murid Yesus, adalah kehidupan yang berbuah. Apabila saudara dan saya menjadi murid-murid Yesus yang berbuah, maka di dalam hidup kita ini ada benih, mengandung benih-benih firman Tuhan yang membuat orang lain ketika melihat hidup kita, ada firman yang hidup, dan ketika mereka melihat hidupmu dan hidupku itu seperti firman yang hidup, menjadi sangat jelas apa yang dimaksudkan Tuhan dengan mengasihi ketika melihat hidup kita. Maka benih firman Tuhan itu terkandung melalui kesaksian hidup kita, sehingga orang lain akan mendapatkan taburan benih firman Tuhan melalui hidup saya dan saudara. Di sanalah murid Yesus terjadi pelipat gandaan. Itu sebabnya tanah yang subur bukanlah sebuah pilihan, tapi tanah yang subur adalah the way of life, adalah jalan hidup murid Yesus. Tanah yang subur adalah lifestyle, gaya hidup para murid Yesus. Sehingga setiap murid Yesus akan membawa benih-benih karena hidup mereka berbuah. Di dalam hidup yang berbuah itu ada benih-benih lagi yang membuat orang lain menerima benih firman Tuhan. Ketika saudara ditaburi benih ketaatan, maka kemudian saudara menumbuhkan buah ketaatan itu dengan berkorban, ada buah pengorbanan. Dan orang lain melihat hidup kita
yang begitu taat kepada firman Tuhan, orang lain mendapatkan taburan benih ketaatan karena melihat teladan hidup saudara dan hidup saya. Jadi betapa saudara-saudara ini adalah satu titik critical point, poin yang sangat penting buat orang percaya untuk mengerjakan, untuk mengejar hidup yang berbuah melalui tanah hati yang subur, saudaraku. Karena itu adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Saudaraku, dengan demikian kehidupan yang berbuah adalah kehendak Tuhan. Dan kalau saudara dan saya ingin mengatakan, Tuhan, saya ingin mengerti, mengenal kehendak-Mu. Kehendak Tuhan adalah hidupmu berbuah. Kehendak Tuhan adalah engkau menjadi murid Yesus. Dan ketika engkau menjadi sungguh-sungguh menjadi murid Yesus, hidupmu akan berbuah dan di dalam buah itu terkandung benih-benih firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh Allah memakai hidupmu dan hidup saya untuk orang lain menerima benih firman Tuhan itu. Puji Tuhan, saudara. Betapa luar biasa kepercayaan Tuhan kepada setiap saudara dan saya. Tuhan mempercayakan Agustinus Dermawan. Tuhan mempercayakan saudara. Yang saudara dan saya tahu bahwa kita bukan orang-orang yang sanggup. Orang-orang yang bisa berkata ikutlah teladanku. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Maka kita belajar untuk mengerjakan tanah hati yang subur di dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Tuhan yang memilih kita untuk kita berbuah. Sangat jelas bahwa Tuhan menghendaki merancangkan saudara dan saya kehidupan yang berbuah. Tetapi saudara-saudaraku, pertanyaannya bagaimana hidup kita bisa menjadi berbuah? Bagaimana caranya kita berbuah, saudara-saudaraku? Mari kita akan lihat di dalam Matius pasal 13 ayat 23, mulai ayat 23 dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, karena mendengar firman dan karena mengerti, ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lukas 8 ayat 15 mengatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas menambahkan ada kalimat selain mendengar, menyimpan dalam hati, dan kemudian mengeluarkan buah dalam ketekunan, saudara-saudaraku. Markus 4 ayat 20 mengatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kita perhatikan dari ayat-ayat ini, ada kata mendengar, kemudian ada kata mengerti, ada kata menyimpan dalam hati, ada kata menyambut firman, dan ada kata ketekunan. Mari kita akan perhatikan, saudara-saudara, di dalam kata-kata tersebut, saudaraku, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana tanah yang subur itu bisa terjadi. Tanah yang subur itu perlu diusahakan, saudaraku. Perlu dikerjakan. Benihnya firman Tuhan, dan itu benih terbaik. Tidak pernah menjadi masalah di dalam
ilustrasi dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini tentang benih. Benih tidak pernah menjadi masalah. Firman Tuhan tidak pernah menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah tanah hati. Dan mari kita akan perhatikan di sini. Yang pertama, bagaimana kita berbuah, bagaimana kita memiliki tanah hati yang subur dan akhirnya menghasilkan buah ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan. Firman Tuhan mencatat, mendengar firman Tuhan, itu langkah yang pertama, saudaraku. Mendengar firman dan mengerti. Saudaraku, kehidupan yang berbuah, yang produktif di dalam Tuhan itu dimulai dari telinga, dimulai dari mendengar. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 13, menarik sekali karena dikatakan di sana mulai ayat yang ke-10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ayat 11, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudaraku, seringkali yang kita pikir benar, pikir wajar, bahwa kita yang mendengar firman Tuhan itu kitalah yang menilai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Betul bukan? Coba saudara-saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, siapa yang menilai? Atau siapakah yang dinilai? Yang dinilai seringkali yang khotbah. Yang dinilai yang seringkali adalah firman Tuhan yang disampaikan. Itu yang kita pikir wajar. Itu sebabnya kadang-kadang kita punya preference, kadang-kadang kita lebih suka pengkhotbah A, pengkhotbah B, sementara ada pengkhotbah yang kita rasa tidak terlalu suka. Padahal yang disampaikan sama-sama firman Tuhan. Mengapa? Karena kita berpikir kitalah yang menilai, saudaraku. Kitalah yang menilai pengkhotbah, kitalah yang menilai firman yang disampaikan. Tetapi kalau saudara perhatikan di sini, Yesus menyampaikan perumpamaan dan ternyata Yesus memaksudkan perumpamaan itu tidak semua orang bisa mengerti. Yesus dengan sengaja menyampaikan perumpamaan untuk tidak dimengerti, saudara-saudara, oleh beberapa orang. Dan Yesus memfokuskan firman Tuhan untuk bisa dimengerti oleh murid-muridnya, saudaraku. Oleh murid-muridnya. Dari sini saya merenungkan, iya ya, seringkali kita berpikir bahwa ya kita berharap semua orang bisa mengerti firman Tuhan. Kita berharap semua orang menerima firman Tuhan. Dan kita berharap seolah-olah posisi pengkhotbah, seolah posisi firman itu dalam posisi lemah, di mana kita membujuk orang, di mana kita mengemis-emis untuk orang diselamatkan, di mana kita meminta-minta untuk orang mengalami perubahan hidup. Dan itu salah, saudara-saudara. Saudara kalau memperhatikan pelayanan Yesus bukan meminta-minta. Yesus pernah dikejar-kejar orang yang setelah mengalami mujizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dan diberi makan 5.000 orang, perkiraan saya 12.000, karena kalau berpasangan berarti 10.000, kalau dengan anak maka ada penambahan. Tetapi sesudah itu mereka mencari Yesus dan Yesus menolak. Yesus tidak jual murah. Kerajaan Allah bukan kerajaan yang murahan, saudara-saudara. Dan saya menemukan kebenaran ini bahwa ketika Yesus menyampaikan perumpamaan, Yesus memaksudkan bukan semua orang untuk bisa mengerti. Tetapi Yesus memaksudkan ada murid-murid Yesus yang mengerti. Berarti apa, saudaraku? Saya melihat
Yesus sedang mengajarkan kewibawaan firman Tuhan. Kewibawaan firman Tuhan. Bukan kita yang menilai Tuhan dan firman-Nya. Tapi kitalah yang sedang dinilai oleh Tuhan dan firman-Nya. Ketika saudara dan saya menempatkan diri sebagai penilai firman Tuhan, ketika kita menempatkan diri bahkan sebagai penilai Tuhan yang memakai pengkhotbah tersebut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka saudara kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki hati yang tidak subur. Karena kita kemudian memilih pengkhotbah mana favorit kita, pengkhotbah mana yang tidak favorit kita, padahal di balik itu ada firman Tuhan. Justru di sini saudaraku, Yesus menunjukkan bahwa firman ini adalah firman yang eksklusif, firman yang bisa dimengerti oleh murid Yesus, firman yang bisa dimengerti oleh orang yang hatinya siap, oleh orang yang hatinya rindu, saudara-saudara. Bukan oleh orang yang hatinya menilai firman, tetapi orang yang hatinya tunduk kepada wibawa firman. Saudaraku, kadang-kadang kita membandingkan firman dengan cara komunikasi, dengan cara-cara yang wow buat kita sehingga kita menjadi begitu kagum dan kita menangkap firman itu. Puji Tuhan, saudara. Tetapi saya mau ingatkan, tidak semua firman Tuhan disampaikan dengan cara yang menarik, disampaikan dengan cara yang membuat saudara terpikat, saudara-saudara. Tetapi itu tetap firman Tuhan. Saya ingin mengajarkan kepada jemaat SAF untuk benar-benar menghargai firman. Karena sebenarnya bukan kita yang menilai firman, tetapi firman yang menilai kita. Kenapa? Karena di dalam kitab Yakobus dikatakan firman digambarkan sebagai apa? Firman digambarkan sebagai cermin. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Ketika saudara bercermin, siapa yang sebenarnya dinilai? Yang dinilai adalah orang yang bercermin, saudara-saudara. Bukan cerminnya, tetapi orang yang bercermin. Sikap inilah yang saya ingin luruskan, saudara-saudara. Mengapa kita sulit bertumbuh atau sulit berbuah? Karena kita pilih-pilih, saudara-saudara. Karena kita lebih menilai firman dan tidak mengizinkan firman untuk menjadi cermin bagi kita, saudara-saudara. Sehingga kita datang kepada sebuah ibadah dengan mental seorang penonton yang ingin mendapatkan pertunjukan yang terbaik karena saya sudah bayar tiket. Karena saya perlu dihibur, karena saya perlu dikuatkan, karena saya perlu mendapatkan taburan firman Tuhan yang menyenangkan. Dan begitu kita mendapatkan taburan firman Tuhan yang tidak menyenangkan, bisa jadi oleh karena presentasinya, bisa jadi oleh karena firman Tuhan yang keras datang kepada kita, kita kemudian merasa bahwa firman Tuhan ini bukan untuk saya. Saudara, kita bisa mendengar firman dan memiliki hati yang gembur kalau kita sadar sebagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus. Bahwa Yesus mengatakan tidak semua orang bisa mengerti firman-Nya. Yesus memaksudkan untuk murid-muridnya. Saudara dan saya perlu memiliki sikap hati seorang murid. Sehingga saudara bisa mendengar firman. Saudara bisa mengerti firman. Kalau saudara datang ke gereja dengan maksud-maksud bukan hati seorang murid, tidak heran saudara bisa duduk di gereja dan main HP, saudara-saudara. Kalau saudara datang bukan dengan maksud untuk dimuridkan, tidak heran saudara-saudara datang di gereja, maka saudara tidak sedang bercermin, tapi saudara seolah menilai cermin itu. Saudara, satu kali Yesus pernah mengatakan satu pernyataan. Yesus mengatakan begini, ketika anak-anak kecil mencoba untuk mendekati Yesus, lalu murid-muridnya mengusir anak-anak itu karena mereka
menilai bahwa anak-anak kecil itu mengganggu Yesus. Yesus ingin istirahat. Tapi justru kemudian Yesus datang dan berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Dan Yesus mengatakan, apabila kamu tidak seperti anak kecil ini, maka kamu tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, ini paralel, ini sesuai dengan perumpamaan ini, di mana Yesus tidak membuat perumpamaan itu bisa dimengerti oleh semua orang, kecuali oleh muridnya, saudara-saudara. Itu berarti saudara dan saya harus memiliki hati, memiliki sikap seperti anak kecil. Ketika saudara datang beribadah, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, kau harus punya sikap seperti anak kecil yang reseptif, yang mau mendengar firman. Mendengar firman, menerima wibawa firman. Saudara, firman Tuhan ini adalah firman Tuhan, adalah pewahyuan Allah semesta alam. Allah yang besar yang memperkenalkan dirinya melalui firman. Dan kita bisa mendengar firman melalui pengkhotbah, melalui seorang yang menyampaikan firman. Dan kalau kita tidak melihat wibawa firman ini, bahwa firman itu adalah firman dari Allah semesta alam yang diwahyukan kepada saudara dan saya, maka kita akan seperti datang ke sebuah pertunjukan dan menilai ini bagus dan tidak bagus. Tidak heran orang-orang Kristen yang seperti ini, saya jamin tidak akan pernah bisa berbuah, saudara-saudara. Dan mereka akan kemudian pindah dari satu pengkhotbah kepada pengkhotbah yang lain, saudara-saudara. Karena attitude hati yang tidak menghormati wibawa firman. Demikian juga seorang pengkhotbah, saudara-saudara. Seorang pengkhotbah juga akan menjadi pengkhotbah yang tidak berbuah apabila dia juga tidak menghormati wibawa firman. Dengan cara menyampaikan firman Tuhan asal-asalan. Dengan cara menyampaikan firman Tuhan tidak dengan hormat, bahkan mencampur adukkan firman Tuhan. Maka kloplah saudara-saudara. Pengkhotbah yang tidak menghormati wibawa firman dan pendengar yang juga tidak mengerti wibawa firman. Saya ingin mengajak seluruh jemaat SAF untuk belajar wibawa firman. Sebelum saudara dan saya lahir, firman ini sudah ada. Bahkan sebelum alam semesta ini ada, firman itu sudah ada. Jadi kita perlu bagaimana kita bisa mendengar firman, memiliki telinga yang terbuka dengan cara kita menghargai wibawa firman Tuhan. Dan saudaraku, kewibawaan Yesus, pelayanan Yesus sangat jelas sekali. Yesus tidak merengek-rengek untuk orang diselamatkan. Yesus tidak mengemis, meminta-minta untuk orang menerima dia. Dan di sanalah wibawa firman ditampilkan di dalam pelayanan Yesus. Dan saya juga ingin mengatakan bahwa di SAF ini kita sedang membangun wibawa firman, saudaraku. Orang bisa datang dan mengatakan, khotbahnya sulit dimengerti. Khotbahnya tidak menarik. Tapi saya ingin katakan, kami di SAF ini memakai mimbar ini sebagai mimbar yang kami hormati sesuai dengan wibawa firman. Kami tidak menceritakan hoax. Kami tidak menceritakan jok-jok yang tidak pantas ada di mimbar gereja. Kami mau menghormati dan menyampaikan firman sesuai dengan kebenaran yang alkitabiah. Mungkin tidak populer. Sama seperti Yesus tidak populer, saudara-saudaraku. Tapi saya mau mengajak kita untuk memiliki hidup yang berbuah karena hati kita adalah hati yang menghormati wibawa firman. Hargailah firman melampaui yang menyampaikan, saudara-saudara. Hargailah firman melampaui yang menyampaikan. Amsal 13 ayat 13 mengatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan, saudara.
Saudaraku, hargailah firman melampaui yang menyampaikan. Itu sebabnya kami di SAF memberdayakan jemaat untuk belajar firman dan menyampaikan firman. Kenapa? Karena kami ingin mengajar untuk orang menghargai firman melampaui orang yang menyampaikan. Orang yang menyampaikan harus belajar hidup sungguh-sungguh. Tetapi kalau ada keterbatasan, saya ingin mengajar bahwa kita akan fokus di balik orang ini, apa yang sebenarnya Tuhan sampaikan kepada saya. Apa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Dan kadang-kadang hati kita yang sombong, kadang-kadang sulit menerima firman yang kita anggap adalah kita sudah tahu, yang kita anggap kita merasa bahwa apa yang disampaikan itu tidak terlalu menarik. Saudara-saudara, siapa saya dan siapa saudara yang kita bisa mengatakan bahwa firman Tuhan tidak bisa berbicara melalui anak kecil. Bahwa firman Tuhan bisa berbicara melalui orang-orang yang kadang-kadang kita tidak sangka. Hanya hati yang siap dengar firman, hati seorang murid, dia akan menerima benih firman Tuhan. Dan saudaraku, ketika saya mulai belajar ilmu berkhotbah, saudara, pada waktu saya sekolah teologi, maka secara spontan dan otomatis setelah saya mengerti ilmu berkhotbah, itu saya setiap kali pelayanan dan mendengar tempat di mana saya praktek pelayanan, pendetanya berkhotbah, saya mulai menilai pengkhotbah dengan ilmu homiletik yang saya pelajari. Oh, ini pendahuluannya begini. Oh ini kayaknya ilustrasi, harusnya ada ilustrasi. Dan saya kemudian begitu sibuk dengan teori yang saya mengerti sampai kemudian tanpa sadar saya mulai merasa bahwa saya lebih bisa menyampaikan firman daripada gembala tersebut. Saya lebih bisa, lebih mampu secara hukum homiletik, secara hukum ilmu berkhotbah, saya merasa lebih oke, saudara-saudara. Dan saya menilai khotbah tersebut. Dan ketika sikap hati saya terus-menerus saya biarkan seperti itu, hampir setiap ibadah dan setiap firman Tuhan tidak pernah berbicara kepada hati saya. Tanpa saya sadari, saya mengizinkan hati saya menjadi hati yang berbatu. Tanpa saya sadari, saya mengizinkan hati saya menjadi tanah hati yang keras, yang iblis mencuri benih itu, saudara-saudara. Saudara, menarik sekali, Tuhan tidak memberikan jaminan bahwa benih yang ditabur itu tidak akan dirampas oleh iblis, saudara-saudara. Tuhan tidak memberikan jaminan dengan mengatakan, aku akan menghalangi iblis merampas benih itu. Iblis bisa merampas benih itu, saudara-saudara. Bergantung sikap hati kita. Itu sebabnya kata mengerti firman ini bukan soal intelektual. Kata mengerti firman itu bukan soal secara pendidikan kita bisa memahami alur pikir dari firman Tuhan yang sedang disampaikan. Bisa jadi secara pendidikan kita merasa alurnya amburadul. Tetapi kalau saudara-saudara belajar menghormati firman Tuhan dan belajar menangkap pesan Tuhan di balik itu, saudara akan menemukan benih firman Tuhan tersebut. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan yang mendengar firman itu dan mengerti. Kata mengerti itu kemudian dipakai di ayat yang lain, disamakan dengan menyimpan firman, disamakan dengan menyambut firman, saudaraku. Jadi di sini ini bukan soal mengerti secara intelektual, bukan soal level-level SD, SMP, SMA, universitas, S2 sehingga lebih bisa mengerti firman. Saudara, mengerti firman di sini dimaksudkan apa? Menyadari bahwa firman itu untuk saya. Itulah mengerti firman. Dan menerima kalau itu untuk saya harus berubah.
Saudaraku, orang-orang Farisi, mereka secara intelektual mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus. Tapi mereka tidak mau menerima firman itu, bahwa itu untuk mereka. Bahkan mereka marah kepada Yesus dan merencanakan untuk membunuh Yesus. Para ahli Taurat dan orang Farisi, bahwa Yesus sebenarnya menegur mereka, Yesus memperingatkan mereka, tapi mereka tidak mengerti. Jadi mengerti ini, itu lebih dimaksudkan menerima firman dan memakai firman itu untuk aku, untuk saya, itu ditujukan untuk saya. Dan berubah melalui firman Tuhan yang kita dengar. Pengertian di sini berbicara tentang hati yang sedang bercermin di depan firman. Dan ketika menemukan ada titik-titik ketika kita bercermin, kita tidak langsung meninggalkan. Tapi kita tetap berdiri di depan cermin itu, bertahan dan mulai membersihkan bagian-bagian yang terlihat kotor di depan cermin. Itulah yang disebut mengerti firman. Menerima firman dan dengan rendah hati mau diubahkan oleh firman. Mereka mengerti di dalam pengertian bahwa mereka adalah orang yang dimaksud. Itulah mengerti firman. Orang yang ditegur, orang yang sedang dikoreksi oleh Yesus Kristus. Mereka mengerti, saudaraku. Itulah saudaraku. Sehingga saudara-saudara, kita menemukan wanita yang kedapatan berzina, yang hampir mati. Lalu kemudian Yesus berkata bahwa aku tidak akan menghukum kamu. Dia mengerti firman karena dia meninggalkan Yesus dengan kerinduan untuk berubah. Karena Yesus mengatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu mengerti firman. Mengerti firman ada hubungannya dengan perubahan, saudara-saudara. Perubahan hidup. Jadi mengerti firman jangan hanya dibatasi mengerti secara intelektual dan bahkan kita bisa menjelaskan lagi. Tetapi tidak ada buahnya. Tidak ada perubahan hidup, itu tidak mengerti firman. Saudara-saudara, mengerti firman itu ketika kita merasa firman itu menusuk-nusuk kita, kita tetap bertahan untuk mengizinkan dioperasi oleh firman Tuhan dan menanggapinya bukan dengan emosi, bukan dengan kemarahan, tetapi menanggapinya dengan kemauan untuk diubahkan. Saudara-saudaraku, itulah yang dimaksud mengerti firman. Dan contohnya ketika Petrus di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Petrus ditanya oleh Yesus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus mengatakan, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Yesus berfirman, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus bertanya yang kedua kali, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku." "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan ketika Petrus mengatakan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, Petrus seolah diingatkan ketika dia menyangkal Yesus, meninggalkan Yesus. Pertanyaan Yesus sebagai firman itu membuat Petrus mengerti apa yang sedang disampaikan oleh Yesus. Dan Yesus kemudian menimpali dengan mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Disitulah Petrus menangis. Disitulah Petrus menangis. Saudaraku, pengertian kepada firman itu akan menyangkut komitmen, perubahan komitmen. Sehingga Yesus menaruh satu masa depan yang lebih besar lagi kepada Petrus dengan mengatakan, "Ketika engkau muda, engkau pergi kemana saja engkau mau. Tetapi satu kali ketika engkau tua, engkau akan harus mengikuti kehendak Bapamu. Engkau tidak bisa pergi kemana engkau suka."
Yesus berbicara tentang satu pengorbanan komitmen oleh karena Petrus mengerti firman. Di sanalah hidup Petrus berbuah, saudara-saudara. Dan kita bisa mencicipi buahnya. Setiap kali saudara orang diberi nama Petrus, akan ada image, ada ekspektasi seorang yang teguh seperti Petrus, saudara-saudara. Lain kalau kemudian saudara diberi nama Yudas. Kira-kira saudara punya image apa tentang nama itu, saudara-saudara? Saudara, disinilah kita bisa melihat hidup yang berbuah. Mengerti, itu berarti saudara siap menanggapi firman dan bahkan menghancurkan hatimu di hadapan Tuhan. Untuk engkau seturut dengan firman tersebut. Mengerti bukan sekedar intelektual. Dan saya mengajak kita, seluruh jemaat SAF, untuk kembali kepada jalan yang Yesus sudah rintis, kewibawaan firman yang membuat saudara dan saya akan memiliki hati yang subur, tanah hati yang subur, karena kita menghormati firman Tuhan. Pakailah kesempatan yang ada untuk mendengar firman dengan seksama, karena Tuhan akan bertanya kepada saudara-saudara, apa yang engkau telah kerjakan, engkau lakukan dengan kesempatan mendengar firman yang engkau telah dengar. Tuhan akan tanyakan pertanggungjawaban itu. Mengertilah firman sedini mungkin sehingga hidupmu akan berbuah. Sebagaimana yang Yesus yang dikatakan oleh Yakobus, hendaklah engkau cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Ini berbicara tentang apa? Cepat untuk menangkap firman. Dan jangan mengomentari dengan cepat. Sebelum engkau renungkan bahwa engkaulah yang sedang dimaksudkan oleh firman itu untuk berubah. Dan lakukanlah firman, saudara. Jangan hanya menjadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku. Saudara dan saya sudah mendengar berapa banyak firman. Apakah hidup kita telah berubah di dalam tanggapan kita kepada firman? Berubahlah. Ketika arah hidup kita berubah, itu berubah oleh karena firman. Saudaraku, saya ingin menutup firman Tuhan dengan membaca ayat Yesaya 55 ayat 10 dan 11 mengatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kadang kita menganggap berhasil dan gagalnya firman itu dari orang yang menanggapi firman. Tapi ayat ini mengatakan firman itu sekalipun ada orang yang tidak menanggapi, firman itu akan tetap berhasil. Kenapa? Karena bukan orang itu yang menilai firman. Firman ini yang menilai orang itu. Kenapa dia menolak firman? Bisa jadi firman itu berbicara kepada dia. Bisa jadi dia tidak menangkap, tidak mengerti firman. Sehingga dia menolak firman. Tapi firman Tuhan tetap berhasil. Karena itu menyatakan siapa diri kita sesungguhnya. Firman Tuhan adalah cermin setiap kita. Setiap kali kita mendengar firman, saudara bercermin. Cermin hanya menyatakan siapa diri kita. Itu sebabnya berarti tidak ada alasan untuk tidak menjadi tanah yang subur. Sebab semua kita dinilai oleh firman dan dinilai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Mari kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan menjadi seperti wanita yang datang mengurapi Yesus, memberi yang terbaik, mengurapi Yesus dan menyekanya dengan rambutnya sendiri, dengan kehormatannya sendiri. Biarlah firman Tuhan dihormati di antara kita. Biarlah wibawa firman itu ditinggikan
Karena firman-Lah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Mari saya mengajak jemaat Tuhan menghormati wibawa firman melampaui siapa yang menyampaikan. Haleluya. Baik saudaraku, mari kita akan meresponi firman Tuhan dengan pujian ini. Firman Tuhan mengajak kita untuk memilih, mengerjakan hati kita sebagai tanah hati yang subur. Dan ternyata itu menuntut kesetiaan bagi kita. Dan mari kita akan bersama-sama menaruh hati seperti seorang wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal dan dengan cucuran air mata. Oleh karena merasakan betapa anugerah yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa dari Tuhan Yesus, sehingga wanita itu mengekspresikan cintanya, kesetiaannya kepada Yesus dengan memberi yang terbaik. Sampai kita semuanya seperti pujian ini menutup mata. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ku tetap setia. Haleluya. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku. Katakan bersama-samamu mengasihi Yesus, Engkau baik bagiku. Katakan dengan segenap hati. Wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikianlah, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji yang menunggu sampai ku dapat menentukan kehidupanku. Setia melayanimu. Mari sekali lagi kita bersyukur, kita melayani Dia dengan segenap hati. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi, seperti wanita, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Mari kita menghampiri Yesus, amin. Katakan bersama-sama, ku mengasihimu. Amin, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku tetap setia. Mari belajar setia. Setia mendengarkan firman-Nya, setia menyambut firman-Nya, setia melengkapi, melakukan setiap kebenaran dan taati. Amin, amin. Tetap setia melayani. Biarlah ini menjadi ikrar kita di hadapan Tuhan. Oh, Kau pakai hidup ini Tuhan untuk menjadi hidup orang-orang yang berbuah di dalam Engkau. Hati kami tertuju kepadamu Tuhan, ampuni kami Tuhan apabila kami tidak menyambut firman-Mu,
Apabila kami menilai firman-Mu dan bukan kami yang dinilai oleh firman-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Untuk melayani-Mu. Baik akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Setiap kerjakan firman-Mu, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Bapa di surga, Engkau menilik setiap hati kami Tuhan. Apabila kami termasuk orang-orang yang tidak mengalami perubahan, sekalipun kami sudah mendengarkan firman, itu berarti kami termasuk orang-orang yang tidak mengerti firman. Orang-orang yang memiliki sikap hati memberontak kepada firman-Mu, memiliki sikap hati yang keras. Engkau lembutkan hati kami ya Tuhan. Dan ketika firman itu ditujukan kepada kami mau menerimanya, kami mau menyambutnya ya Tuhan. Dan terlebih Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kami kesanggupan, kemampuan, dorongan, kerinduan untuk melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya ya Tuhan, hidup kami berbuah-buah di dalam Engkau. Hidup kami produktif di dalam Engkau ya Tuhan. Sampai pada akhirnya ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban setiap kami untuk setiap kesempatan firman yang kami dengar, untuk setiap kesempatan untuk berubah yang kami dapatkan, untuk setiap perbuatan yang kami harus kerjakan yang Tuhan bukakan buat kami boleh mempertanggungjawabkannya dengan mempersembahkan buah yang manis di hadapan Engkau. Dan orang-orang di sekitar kami akan mencicipi buah yang manis itu. Orang-orang yang bersama dengan kami, orang-orang terdekat kami, mereka bukan orang-orang yang mengatakan bahwa kami orang yang manis di luar, tetapi sesungguhnya ketika dekat justru mereka merasakan kepahitan, justru merasakan hidup yang tidak menjadi berkat. Tuhan, tidak, kami tidak mau menjadi seperti itu. Kami mau memiliki hidup yang berbuah sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan bukan dicaci maki melalui hidup kami. Nama Tuhan dihormati melalui hidup kami. Pegawai kami, orang-orang yang melayani bersama-sama dengan kami, mereka akan antusias oleh karena mereka menikmati buah kehidupan. Demi nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama untuk kita menerima berkat Tuhan. Engkau sudah mendengar firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Ketika engkau menerima benih firman Tuhan dan benih itu engkau kerjakan, maka benih itu akan menjadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Diberkatilah engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia untuk melakukan firman Tuhan dengan takut dan gentar. Sehingga hidupmu akan menggairahkan, engkau pun mengikut Tuhan dengan kegairahan karena engkau merasakan buah yang manis di dalam hidupmu dan melalui hidupmu. Sehingga apapun yang engkau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil, supaya nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Keluargamu berhasil, pekerjaanmu berhasil, hubungan-hubunganmu berhasil,
dan apa yang Engkau sedang rancangkan di dalam pengandalan akan Tuhan. Dan Tuhan akan juga membuat itu menjadi berhasil, keberhasilan menurut Tuhan. Sehingga sekalipun engkau hari ini sedang mengalami kesulitan, percayalah bahwa Tuhan punya maksud indah ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tetap berpaut kepada Tuhan dan mempercayai Dia adalah Allah yang setia. Dan diberkatilah hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, dan diberkatilah studimu, dan diberkatilah masa depanmu. Dan kiranya damai sejahtera Allah, serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus, menyertai engkau dan saya, mulai hari ini, sampai Yesus datang kali kedua menjemput setiap kita, orang-orang yang setia. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Happy Sunday dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih buat para pekerja yang sudah melayani kita. Haleluya. Amin.